Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi dengan saya di Aren Kembar ya. Salam satu manggar, tetap semangat untuk pengembangan eh, perarenan ya. Saya berada di Desa Karangsalam ya. Ini kebun berada di Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen maksudnya. Ya, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas ya. Jadi berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan eh, kegiatan rutin gitu ya. Jadi sudah terjadwal sekitar 5 atau 6 bulan sekali itu kita lakukan pembuangan ya namanya icuk ya. Icuk pada tanaman aren seperti itu. Ya. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu saya jelaskan kenapa icuk aren itu harus kita bersihkan gitu ya dari pohon arennya sendiri. Tujuan dari pembuangan icuk nanti yaitu supaya bakal tunas ya, atau papah bahasa apanya itu, pelepahnya ya, keluar pelepahnya itu agar lebih mudah gitu ya. Karena ijuk sendiri itu di pohon aren itu sangat kuat, apa namanya, mencengkram ya, kalau saya katakan mencengkram itu sangat kuat sekali. Jadi perlu kita lakukan pembuangan rutin gitu ya. Tadi yang saya bilang 5 atau 6 bulan sekali lah harus kita lakukan pembersihan gitu ya. Jadi nanti pokok aren yang kita budidayakan itu cepat besar seperti itu. Di sini di kebun saya menggunakan 3 varietas ya, dengan luasan lahan tidak begitu lebar karena ya di Jawa itu lahan itu sangat apa ya, luar biasa ya, luar biasa mahalnya ya. Jadi kita sesuaikan saja. Jadi sini saya menggunakan 3 varietas. Yang pertama itu saya kiriman dari Medan untuk penanaman pertama. Itu ada genjah dan aren dalamnya. Nah, aren dalam. Kemudian yang kedua saya menggunakan varietas dari Kalimantan ya. Genjah Kalimantan. Itu tanaman tahap keduanya. Terus yang ketiga saya menggunakan aren lokal daerah Banyumas saja. Jadi dapat dilihat ya di sini. Ini sebelah saya ini tanaman pertama ya. Ini dari Medan. Ini yang aren dalam ya, aren dalam. Terus ini juga dapat dilihat yang besar itu juga sama. Itu masuknya aren dalam. Jadi yang bagian-bagian bawah dekat sungai ini memang saya tanami aren dalam ya. Ini juga aren dalam. Itu aren dalam. Nah, kalau ini yang terakhir kita penanaman ya. Ini terakhir kita penanaman ini lokalan Banyumas saja gitu ya. Ini. Untuk spesifikasi dari daun terus terang saya belum bisa menjabarkan secara detail ya. Karena daunnya hampir sama ya. Saya bilang itu. Jadi di bagian atas itu sana itu ini kan agak naik ya memang lahannya. Di bagian daerah sering. Nah, di sana tuh yang kita tanami yang genjah-genjah gitu ya, di atas sana itu. Itu. Jadi nanti kita contohkan ya. Nah, di sini saya menggunakan alat ini ya. Gunting stek kalau saya bilang itu. Ini sering saya gunakan untuk memotong kalau sedang membuat bibit alpukat atau durian yang menyambung seperti ya. Nah, di sana juga dapat dilihat itu. Di atas itu udah ada pohon durian lokal yang udah saya tebang. Saya sisakan 1,5 meter ya. Itu sedang tumbuh tunas, nantinya di awal tahun kita lakukan penyambungan atau poking ya. Kita yang menggunakannya juga untuk menggunting. Pisaunya juga ada.
Ini ya, kita menggunakan pisaunya ya untuk menyambung ya seperti ini. Gitu. Ini cuacanya agak syahdu ya, jadi gerimis-gerimis syahdu nih. Oke, saya contohkan ya. Ini langsung saja, walaupun agak gerimis ya, tapi harus kita lakukan soalnya udah jadwalnya ya. Ini ya, contohnya seperti ini, kita bersihkan ini. Waduh, ya ini ya, jadi seperti ini harus kita bersihkan ya icuknya. Kalau tidak nanti dia pelepah ini kan bakal pelepah baru ya, pelepah muda ini nanti kalau tidak dibersihkan itu dia susah mecah gitu ya. Jadi seperti ini susah dia. Dan tujuannya dengan dilakukan pembuangan ini juga nanti bisa mempercepat namanya pengeluaran manggar gitu ya. Itu juga bisa mempercepat ya, karena nanti pelepahnya lebih cepat membuka gitu ya. Oke. Bukan, ini banyak semutnya ya. Sukai oleh semut-semutnya ya. Kayak semut-semut. Nah ini ya hasilnya ya. Jadi dari pembersihan kita tadi ya, jadi kan ininya bersih dan dilihat juga enak gitu ya. Jadi kalau yang aren-aren liar itu yang di hutan-hutan itu ya, dekat tepi sungai itu kan hijaunya tidak dibuang ya, karena memang bukan ditanam ya, itu kan tumbuh liar gitu ya. Jadi kalau dilihat itu sangat apa ya, seram ya, mengerikan gitu. Jadi membuat orang-orang itu takut untuk melakukan penderesan tanaman aren ya. Ini saya contohkan seperti ini. Tujuannya ke depan itu bisa banyak nanti penerus-penerus pemuda-pemuda itu mau melakukan deres ya, jadi menjadi penderes aren gitu ya. Karena untuk di daerah Banyumas sendiri itu penderes aren terus terang itu langka ya, langka sekali. Sedangkan Banyumas itu sudah terkenal sebagai sentra gula kelapanya ya. Seperti itu. Oke, kita tinggal pindah ke pokok selanjutnya ya. Jadi udah bersih, tinggal pindah lagi ya. Ya, ini kita ke pohon yang ini ya. Ini yang baru usia 8 bulan ini. Ini baru usia 8 bulan ya. Perlu kita lakukan pembersihan juga ya. Oke, udah nampak bersih ya. Udah nampak bersih. Jadi nanti tinggal 5 atau 6 bulan ke depan lagi kita bersihkan lagi ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kebun kita tuh berada dekat dengan sungai ya. Dilewati sungai. Jadi sangat asik ya. Sangat menyenangkan gitu ya. Oke. Ini kita sanitasi ya, pembersihan rumput juga gulma ini biar nampak agak bagus gitu ya. Nah ini perlu kita bersihkan ya supaya besar ya. Ini yang udah usia 2 tahun ya, bulan Oktober kemarin usia 2 tahun penanaman. Kita lakukan pembersihan langsung. Oke, sudah bersih ya. Ini nampak di sawang itu enak gitu ya. Bersih. Oke, lanjut lagi ke pohon selanjutnya ya.
Ini agak lumayan deras ini. Ya mungkin dilanjut nanti lagi ya, ini hujannya deras daripada kita basah hujan-hujanan ya. Oke, mungkin itu ya sedikit teknik dalam budidaya tanaman aren ya, saya lakukan karena saya juga pemula ya, saya baru belajar aren juga, baru berapa tahun, baru 3 tahun ya saya belajar di aren, dan saya baru menanam aren itu di tahun 2020 gitu ya. Jadi menurut saya mungkin itu teknik yang bagus ya, karena kan rata-rata aren di liar itu tidak pernah dilakukan namanya pembersihan icuknya ya, jadi sehingga kalau dipandang itu juga tidak bagus ya karena seram gitu ya. Orang-orang kalau melihat pohon aren itu kan identik dengan horor gitu ya, tapi kalau kita lakukan sejak dini dengan budidaya icuknya yang tadi itu kita bersihkan, jadikan nampak bagus ya, terus tidak seram gitu ya, tidak menjadikan horor ya. Mungkin itu saja tutorial cara membersihkan icuk aren ya dari saya. Semangat terus ya untuk para aren mania seluruh Indonesia. Salam dari saya, aren kembar, khususnya di daerah Banyumas. Maju terus.